Dampak dari konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran terus mengenai negara-negara lain. Di antaranya Bangladesh yang baru saja terjadi aksi demonstrasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Di Dhaka, ibu kota Bangladesh, lautan manusia melakukan aksi protes terhadap pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar minyak. Para pengunjuk rasa merasa pemerintah setempat telah gagal menghadapi krisis energi yang terjadi akibat konflik Iran versus AS Israel. আমরা ইরান যুদ্ধটাকে সামনে যদি নিয়ে আসি তাহলে সেটার কারণে আমাদের জ্বালানি সংকট যেহেতু আমাদের সোর্স কান্ট্রিগুলো মিডল ইস্ট কেন্দ্রিক সেখান থেকে বাংলাদেশে তো আসার জন্য যে এই সিস্টেমটা ব্যাঘাত হচ্ছে কিন্তু ব্যাঘাত হলে আমাদের সাথে তো তাদের ভালো সুসম্পর্ক তৈরি করা দরকার। তেল সংকটে সরকার একদমই মিথ্যাচার করছে আমি বলবো যে বলছে যে তেলের কোনো সংকটই নেই। আমি একটু আগে দেখে আসলাম যে আমাদের এই যে সামনের যে পেট্রোল পাম্পটি আছে এখানে প্রায় কয়েক কিলোমিটার হলো গাড়ির লাইন যারা তেলের জন্য অপেক্ষা করছে। Kenaikan harga BBM di Bangladesh memberikan tekanan pada masyarakat dengan adanya kenaikan pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Krisis energi juga terjadi di Myanmar. Seorang kreator konten merekam keramaian warga di area SPBU. Tidak hanya antrian yang panjang, namun tampak juga sebuah mobil yang sampai harus didorong karena diduga kehabisan bensin. This is a gas station in Myanmar right now. Insane. Membludaknya pembeli harus membuat warga rela mengantri hingga 3 jam lamanya. Kabar baik untuk masyarakat Indonesia, pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers siang tadi. Pemerintah memastikan harga BBM di dalam negeri bisa dipertahankan hingga akhir Desember tahun ini selama harga minyak tidak melebihi $97 Amerika Serikat. Menko Airlangga juga menjelaskan jenis BBM subsidi yang dimaksud adalah Pertalite dan Biosolar. Nantinya dan itu berapa besar dampaknya sehingga belanja lebih. Pemerintah dan Pertamina ini sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi sekali lagi BBM bersubsidi itu adalah Pertalite dan Solar. Dan nanti Pak Menteri Keuangan akan menjelaskan selama harga minyak tidak lebih dari 97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini. Tetapi BBM bersubsidi kan ada dua, yaitu Biosolar dan Pertalite. Ini supaya jelas ya. Sementara itu pemirsa, ratusan pengemudi taksi di Brussels, Belgia melakukan protes menolak kenaikan biaya aplikasi dan lonjakan harga bahan bakar selama perang di Timur Tengah. Ratusan supir taksi membunyikan klakson dan menutup jalan yang menyebabkan kemacetan Boulevard Paceso, Brussels, Belgia. Mereka memprotes keringanan pajak bagi aplikasi, sementara mereka menanggung beban akibat lonjakan harga bahan bakar. Saat ini taksi di Belgia berada dalam kondisi kritis karena kenaikan biaya bahan bakar, komisi platform yang terus meningkat, dan peraturan yang tidak adil. Blokade Iran terhadap Selat Hormuz telah mengganggu sekitar 20 juta barel pengiriman minyak harian. Ribuan warga Irak turun ke jalan di lapangan Tahrir, Baghdad untuk mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Aksi digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran.
Ribuan warga Irak berkumpul di lapangan Tahrir Baghdad untuk mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Para demonstran ini membawa bendera Irak dan spanduk, serta meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan Israel. Aksi demonstrasi ini diserukan oleh ulama hingga warga Baghdad yang mengajak para pendukungnya untuk berkumpul mengecam agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di kawasan. استنكر هذا العمل المشين اللي قاعد يضربون المناطق الآمنة، اللي قاعد يضربون المدارس اللي بيها أطفالنا وبيها ناسنا وبيها عربنا وبيها كل الفئات. احنا بالنسبة لنا ضد الاحتلال، ضد إسرائيل، ضد أمريكا وضد رعاون أمريكا. Warga Irak di Baghdad dan berbagai provinsi lainnya secara rutin menggelar aksi dan kegiatan solidaritas untuk mendukung Iran dalam menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran telah memasuki minggu ke-6 yang menyebabkan banyak kekacauan di Timur Tengah. Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan Israel Lebanon sejak 2 Maret lalu. Melaporkan bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan di daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tire dan di persimpangan Ma'arka di pinggiran Tire. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Tire dengan menyatakan serangan untuk aktivitas Hizbullah. Sementara Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret lalu. Iran kembali meluncurkan pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan Kuwait. Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Yamona. Drone menyasar pusat komando Amerika Serikat di Kuwait. Di Haifa, Israel, tim darurat dikerahkan untuk mengevakuasi korban serangan rudal Iran. Sejumlah rumah warga rusak, 2 korban tewas dan 8 korban luka-luka, sementara 2 korban lain hilang. Dalam video yang belum diketahui lokasi pasti di Iran, ditemukan puing-puing bangkai pesawat yang hancur pasca ditembak tentara Iran. Sebelumnya pesawat Amerika terbang di langit Iran dan ditembak jatuh. Amerika dan Israel telah menyerang Iran sejak 28 Februari, kini masih melancarkan teror serangan ke langit Iran.